ASEAN juga sebenarnya punya semacam poros utama ketika kita bicara tentang geopolitik. ASEAN itu unik karena munculnya itu kan di tengah persaingan antara Amerika dengan Cina ya, pada saat ada poros tarik menarik kepentingan saat itu gitu kan, dan ASEAN itu menjadi satu-satunya organisasi regional yang bisa membuat kedua poros ini tuh bisa duduk bersama di satu meja untuk beberapa program gitu, misalnya East Asia Summit atau ASEAN Regional Forum gitu kan. Nah, jadi kalau dilihat seberapa signifikan ya signifikan gitu loh dengan adanya ASEAN di wilayah ini, tapi juga memang mungkin kalian juga tahu ada prinsip non intervensi, jadi memang batasan kerjasamanya itu tidak bisa melebihi uh, cakupan yang ketika itu nanti menyentuh aspek domestik itu akan sangat mudah untuk di hold gitu ya. Mungkin itu. Kita lihat di saat mau memasuki tahun 2026 ini, mungkin bisa dibilang ini sebuah transisi besar, artinya ASEAN itu ada di persimpangan antara bagaimana dia menyelesaikan target ASEAN Community Vision yang 2025 sama bagaimana kemudian mengimplementasikan ASEAN Community Vision 2045 gitu. Nah, keberhasilan terbesar itu kalau kita bicara mungkin dalam konteks pilar ekonomi ya. Kalau kita bicara pilar ekonomi, um, ini jadi bidang yang diunggulkan oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN karena mereka akan bisa melihat kemajuannya itu terukur gitu. Kerjasama yang disepakati, mungkin coba sebentar. Salah satunya DEFA Digital Economy Framework Agreement. Ini program unggulan yang sedang berjalan intensif saat ini. Jadi ASEAN akan diprediksi memiliki nilai ekonomi digital sebesar 2 triliun di tahun 2030. Kemudian kalau kita lihat di yang sudah terjadi di masa lalu, misalnya ketika COVID itu koordinasi antara negara-negara ASEAN itu sangat baik sekali gitu. Jadi mereka saling membackup untuk penanganan masalah COVID, dan ini menjadi catatan keberhasilan. Artinya atau itu bukan dihasilkan dengan sekali pertemuan gitu loh, tapi koordinasi yang berkali-kali, diskusi dan share informasi yang intensif sampai akhirnya ya program itu bisa berjalan dengan baik gitu. Dan ASEAN ini kan sekarang mereka mencoba bagaimana satu isu, satu program itu bisa dibangun rasa sense of belonging, nggak hanya satu negara tertentu tapi negara lain gitu. Salah satunya yang pernah ibu dengar itu tentang peningkatan ibu lagi nyari kata yang tepat, workshop tentang digitalisasi, karena ini konteksnya ya masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi targetnya mereka itu adalah program ini tuh bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang ada atau tergabung dalam ASEAN. Nah, dan itu tuh rasanya rasanya tuh kayak sense of belonging yang coba dibangun ketika program ini dijalankan. Kita tuh diajak untuk nggak hanya bicara dalam konteks nasionalisme, aku cinta Indonesia gitu ya, tapi aku cinta sebagai bagian dari masyarakat ASEAN gitu.
Baik, terima Oke, kasih Ibu. mungkin itu. Iya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin next question bisa ke Kazaki. Untuk Kazaki dipersilakan. Eh, Baik, makasih. Bu, saya mau nanya soal, kan tadi Bu Ingrid udah jelasin kalau misalkan caranya ASEAN tuh kayak diplomasi terus-menerus, terus kayak saling tukar informasi, bahkan beberapa kesepakatan justru terjadi itu di apa pertemuan informal. Nah, ini kan yang kita sebut ASEAN Way ya. Jadi kayak lebih lunak gitu kalau misalkan dibandingin cara-cara organisasi regional yang lain ya. Nah, menurut Bu Ingrid, apa kita bisa nyamain ASEAN dengan standar-standar eh, organisasi regional lain, terutama kalau misalkan komparasi dibandingin sama Uni Eropa, Bu? Hmm, Intinya template dasar kerjasama regional itu memang dibangun atas dasar soft diplomacy, pendekatan yang memang berusaha nggak mengarah ke apa penunjukan hard power gitu untuk semua organisasi internasional untuk semua organisasi internasional, organisasi regional, landasan dasarnya itu gitu. Gimana caranya dengan dialog itu kita bisa uh, do something, bisa create something yang bisa memberikan benefit pada semua negara gitu. Nah, apakah yang dilakukan oleh ASEAN itu bisa diimplementasikan? Uh, jadi gini, setiap organisasi internasional itu punya karakter masing-masing, dan itu tuh sangat dipengaruhi oleh kultur di mana organisasi itu terbentuk. Budaya orang-orang di Eropa itu tentu saja beda banget dengan budaya kita di Indonesia, di ASEAN, di Asia Tenggara gitu, dan begitu juga ada perbedaan budaya juga gitu loh kalau kita bicara tentang African Union gitu kan. um, jadi apa ya masing-masing tuh punya karakter yang menjadi ciri khas gitu. Kalau misalnya di ibu tuh kemarin mau contohin apa ya, di Afrika itu mereka sebentar, di Afrika dalam konteks memberikan apa sih istilahnya, Myanmar misalnya, ya Myanmar itu kan kalau kita bicara uh, they are really good di meja diplomasi, di duduk barengnya itu mereka iya gitu ya, tapi begitu implementasinya selalu ada hal-hal yang sifatnya merusak perjanjian gitu. Di Afrika Union itu pernah ada case seperti itu, cuman ibu lupa namanya secara presisi gitu ya, secara persis, cuman negara lain itu punya power untuk kemudian dalam tanda kutip memboikot negara yang melanggar aturan itu gitu. Nah sementara kalau di ASEAN nggak punya apa ya, um, uh, cara mereka merespon uh, kegagalan dalam negosiasi itu nggak bisa serta merta memutuskan kerjasama ekonomi gitu, karena uh, apa ya, negara-negara ASEAN tuh mencoba untuk tetap mencari aman gitu, makanya kayak Thailand tuh tetap menjaga hubungan karena uh, apa tapi mereka kemudian lebih intensif menjaga perbatasan gitu. Jadi ketika ASEAN tidak bisa apa-apa gitu ya, uh, akhirnya pendekatan secara G2G yang memang bermain gitu, yang memang it works. Walaupun tidak memberikan it works itu artinya walaupun tidak membuat situasi konflik di Myanmar selesai gitu, tapi setidaknya misalnya saat itu Indonesia jadi punya akses untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke korban konflik yang terjadi di Myanmar gitu loh. Kok kayak apa, nggak punya penyelesaian yang berdampak gitu kan kalau kita bicara konflik di Myanmar.
ya karena apa variabel yang terlibat ketika bicara konflik di Myanmar itu banyak sekali gitu. Saat ini misalnya mungkin kalian sudah tahu tentang kerangka bersama 5-point konsensus ASEAN. To certain degree untuk beberapa hal itu berhasil untuk menghentikan kekerasan, kemudian mengarah pada 5-point konsensus itu gagal karena memang tidak memberikan perubahan yang signifikan gitu. Tapi permasalahannya adalah aspek non intervensinya itu kuat banget kalau di ASEAN. Makanya nggak ada yang berani gitu loh untuk apa bahasanya ya, mengintervensi apa yang terjadi di satu negara. Seperti Indonesia dulu kan konflik yang terjadi di Aceh misalnya sebelum ada perjanjian Helsinki itu berkali-kali gitu loh dikemukakan tidak hanya oleh orang-orang di pemerintahan tapi orang-orang di DPR yang menekankan bahwa kita ini negara berdaulat, we are sovereign state gitu, dan kita nggak mau ngasih kesempatan buat negara manapun untuk mengintervensi ikut-ikutan dalam urusan rumah tangga kita gitu, istilahnya seperti itu gitu. Nah, itu adalah hal yang juga dilakukan oleh Myanmar dengan menunjukkan bahwa ini problem kita, ini masalah kita, ini konflik yang konflik yang memang mereka kan sedang memperjuangkan nilai yang mereka yakini gitu kan, makanya konflik itu terjadi gitu. Karena itulah sulit gitu loh, sulit bagi ASEAN untuk masuk. Jadi 5 poin konsensus itu memang secara kawasan kita melihat itu sebagai upaya at least ASEAN do something gitu kan, berusaha untuk bergerak, punya solusi, tapi tetap saja ketika implementasinya tuh lemah. Karena ya kita nggak punya pasukan perdamaian gitu kan untuk bisa masuk ke Myanmar gitu. Itu sesuatu yang sangat impossible gitu kan, karena memang nggak ada kesepakatan untuk itu dan tidak memberikan celah untuk itu. Jadi ASEAN memang tidak punya mekanisme enforcement seperti yang dimiliki oleh misalnya Uni Eropa gitu kan. Uni Eropa itu sampai Ibu lupa persentasenya, cuman 45 apa 65% keuangan nasionalnya itu diserahkan untuk dikelola oleh Uni Eropa gitu loh. Jadi sampai seterikat itu gitu. Tapi kan itu tidak terjadi di ASEAN gitu. Jadi itu yang menjadi weakness. Seperti itu, Zaki. Atta, suaranya masih mute. Oh iya Bu, sebenarnya ini pertanyaan lanjutan juga dari pembahasan barusan yang Ibu udah bahas. Berarti prinsip non-intervensi dari ASEAN ini apakah sebagai penghambat gitu ya bagi kalau ada konflik jadi sulit dan lambat untuk terselesaikan, atau malah itu jadi nilai tambah gitu. Jadi jadi nilai tambah untuk ASEAN ini gitu, untuk sehingga bisa ada ataupun utuh gitu hingga saat ini, Bu. Jadi ini tuh seperti dua mata pisau ya. Dua mata pisau kalau kita bicara non-intervensi, satu sisi kenapa ada non-intervensi itu sebenarnya kan untuk menjaga kepercayaan, trust building antar negara. Di awal pembentukan ASEAN saat itu bahasanya gimana ya? Awal-awal pembentukan ASEAN non-intervensi ini menjadi nilai yang sangat dalam tanda kutip diagungkan supaya memang benar-benar anggota kelompok
kelompok negara-negara anggota ini stay di organisasi ini, tetap ada, tetap apa bahasa anak sekarang, tetap solid gitu kan. Nah, karena hadirnya ASEAN berusaha untuk diarahkan tidak mengancam kedaulatan gitu kan, tujuannya itu. Nah, non-intervensi juga itu untuk mencegah fragmentasi internal ASEAN, di mana anggota-anggotanya itu punya karakter yang berbeda gitu loh. Misalnya antara Indonesia dan Thailand gitu kan. Kemudian Indonesia dengan Malaysia misalnya, tanpa ada ASEAN mungkin Indonesia dan Malaysia akan sangat mudah sekali untuk konflik karena ada klaim-klaim yang biasanya kan kemarin beberapa waktu terakhir, udah lama sih sebenarnya, kalau sekarang udah nggak ada lagi sepertinya. Cuman klaim-klaim yang itu tuh bisa bikin kalau dibiarkan tuh bisa membuat situasi panas gitu kan antara Indonesia dengan Malaysia. Tapi memang kembali lagi yang tadi Ibu sampaikan, ada kesannya seperti dua mata pisau. Non-intervensi ini bisa kemudian menjadi variabel yang akhirnya nggak bisa memberikan tekanan yang nyata gitu loh bagi pemerintah Myanmar, karena memang ASEAN tidak bisa menjatuhkan sanksi keras untuk apa yang dilakukan atas konflik, atas pembantaian, atas diskriminasi, itu satu, dan negara ASEAN melakukan intervensi politik secara langsung. Tapi negara ASEAN dengan Myanmar, tapi ada kekuatan di luar juga nih, ada Cina juga, gitu kan. Ada Cina juga yang kemudian sebenarnya Cina kalau punya perspektif yang sama dengan nilai yang diinginkan oleh negara-negara ASEAN lainnya, bahwa kita perlu ada di kawasan yang aman gitu kan. Mungkin Cina bisa menekan Myanmar, karena ekonomi Myanmar itu sebagian besar rely on bantuan dari Cina juga. Cuman masalahnya Cina nggak mau ikut-ikutan di sini gitu loh. Jadi Cina nggak punya perhatian gitu. Bagi dia itu urusan si Myanmar sendiri, dan ya ini akhirnya yang membuat situasinya nggak menunjukkan perubahan yang signifikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Mungkin disambung sama Hana. Gimana caranya supaya ASEAN tetap sebagai organisasi regional yang tetap dirasakan banyak manfaatnya, karena bicara ASEAN itu kan ya yang utama sih memang mereka kerjasama ekonomi, tapi kadang kalau ada permasalahan internal yang menyangkut HAM itu kan batasannya itu nggak bicara satu negara, HAM itu udah value universal gitu loh. Makanya kita tuh ngerasa juga khawatir gitu kan dengan apa yang terjadi, pelanggaran HAM yang terjadi di negara lain gitu. Makanya kita menempatkan perhatian juga di situ gitu. Apa yang bisa dilakukan ke depan untuk misalnya mengubah modelnya seperti modelnya Uni Eropa, itu udah pasti nggak mungkin, ya kan? Jadi mungkin yang bisa dipertimbangkan adalah di dalam ASEAN, untuk negara-negara anggota ASEAN itu duduk bersama untuk melakukan reinterpretasi atas yang disebut dengan prinsip non-intervensi. Jadi bukan menghapus prinsip non-intervensi, tapi memberikan interpretasi baru, kesepakatan baru gitu loh. Batasannya dari misalnya tidak hanya mencampur urusan domestik, tapi misalnya tidak diam ketika ada pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di level regional gitu. Nah, ini kembali lagi kan ya, kalau kita bicara di ASEAN, ya, ini merupakan narasi-narasi yang nggak sekali dua kali pertemuan gitu kan, tapi ini juga dibangun dari
dari hal yang uh, mungkin secara narasi tuh nggak langsung gitu loh. Misalnya kan ASEAN itu wadah untuk sharing ya, sharing knowledge juga, sharing achievement gitu kan. Uh, Misalnya, ini yang kebayang aja sih sama Ibu, karena ini juga yang dulu pernah dicontohkan oleh Pak Yusuf Kalla ketika menyelesaikan konflik di Poso, dan di Aceh. Poso itu kan dulu ada namanya Perjanjian Malino. Perjanjian Malino itu eh, salah satu klausulnya adalah penyelesaian konflik itu dengan eh, apa membeli senjata yang dimiliki oleh para pejuang. Uangnya itu nanti mereka akan gunakan untuk apa they start their new life gitu loh, untuk memulai usaha, memulai fulfill kebutuhan ekonomi gitu. Nah, uh, akhirnya konflik itu tidak berlanjut karena mereka kemudian sudah disibukkan oleh gimana nih kita bisa punya kehidupan yang lebih sejahtera. Terus terang kalau konflik semuanya terhenti kan, pendidikan terhenti, akses-akses ke layanan publik juga semua berhenti gitu kan. Otomatis basic needs juga kehambat gitu. Nah, penyelesaian seperti ini mungkin yang harus kayak diberikan gambaran gitu loh ke pihak yang berkonflik. Negara-negara tertentu yang nggak ada konflik, dia tuh sudah mencapai kemajuan ekonomi yang sangat pesat gitu. Karena memang eh, semuanya itu masyarakatnya itu udah fokus untuk kesejahteraan, fokus untuk perbaikan pendidikan yang berpengaruh pada kesejahteraan, ketersediaan lapangan pekerjaan dan basic needs intinya gitu ya. Dan itu kalau kita lihat di negara-negara ASEAN kan banyak contoh gitu loh untuk itu, ke Singapura, kemudian Vietnam sekarang juga kan sudah sangat banyak perubahan signifikan yang kita aja sendiri di sini tuh kayak agak-agak jealous gitu loh kalau ngelihat cerita berita-berita dari Vietnam gitu kan, bagaimana mereka industri apa istilahnya kok Ibu lupa ya, mobil listriknya gitu kan, kemudian cara mereka mengapresiasi guru, banyak kebijakan-kebijakan baru yang justru mensejahterakan gitu. Artinya di sini dialog itu perlu dibuka, sharing informasi tentang achievement yang didapat oleh satu negara yang sebelumnya konflik, kemudian mereka sebelumnya konflik dan kemudian mereka sudah masuk ke tahap peace building dan kehidupannya jauh lebih baik. Contoh-contoh ini, narasi-narasi ini tuh harus sampai gitu loh, ke pihak Myanmar, karena mau sampai kapan gitu kan mereka konflik terus, jadi mereka akan banyak ketertinggalan dalam banyak hal gitu, seperti itu. Terus apa lagi ya kira-kira? Nah, institusi HAM di bawah ASEAN kita punya iShare kan, AICHR, iShare kalau dulu Ibu nyebutnya iShare. iShare itu di awal pembentukannya itu sangat dibanggakan karena yang jadi direktur iShare itu saat itu adalah Raffendi Jamin dan dia adalah orang sipil pertama yang menduduki sebuah institusi di mana kalau ASEAN itu kan biasanya orang-orang pemerintahan. Ini orang sipil dan itu kayak bangga banget gitu. Tapi kenyataannya itu seperti macan ompong gitu kan. Artinya ya kembali lagi karena ada prinsip non intervensi, adanya iShare, lembaga penegakan HAM di ASEAN tetap nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kembali lagi setidaknya penguatan institusi HAM di bawah iShare misalnya, yang selama ini punya mandat terbatas, harusnya idealnya dia diberikan mandat setidaknya untuk pencarian fakta. Itu penting banget pencarian fakta. Artinya orang-orang di bawah iShare punya akses untuk mengamati, observasi, melakukan riset tentang bagaimana konflik ini terjadi, latar belakangnya gimana, berapa korbannya,
catatan ini menjadi penting di masa depan karena ya who knows, ini akan jadi, akan menjadi, catatan yang, ap istilahnya itu, pembelajaran di masa depan kalau kita tuh dulu pernah hancur sehancur-hancurnya seperti ini gitu. Dan ini yang kemudian bisa kalau kita sejarah gitu kan, kita belajar dari sejarah kan, nggak mungkin kita mengulang apa yang terjadi di masa lalu gitu kan. Nah, itu satu gitu. Kemudian, lembaga institusi HAM regional itu juga perlu punya ruang, pelaporan independen, tanpa ada intervensi dari pihak yang, pihak yang menjadi pelaku kekerasan. Ini yang sebenarnya menjadi lebih, realistis untuk dilakukan misalnya dengan kolaborasi, dengan UN misalnya. Misalnya, persoalan konflik yang, kemudian, membuat, anak-anak itu, malnutrisi, anak-anak, menjadi, karena kan yang paling rentan ketika konflik itu ya perempuan dan anak-anak gitu kan. Jadi, misalnya ya menginisiasi bagaimana lembaga HAM regional ini kerjasama sama UNICEF gitu, untuk penanganan anak-anak korban konflik. Karena kalau ASEAN sendiri saja memang tidak bisa, agak sulit gitu loh. Jadi memang, eee, membangun narasinya bukan misalnya ada UN, ini satu bentuk intervensi UN, enggak gitu loh. Tapi kan, melihat pada isunya gitu loh Mas, pada, objek penanganannya. Seperti itu dan apalagi ya, mmm, oke, mungkin itu aja sih sementara untuk Ibu, diplomasi kalau kita bicara diplomasi, ya soft diplomasi itu menjadi variabel yang tetap harus terus dijalankan gitu loh, karena kita nggak tahu ngubah, satu negara itu dari pendekatan yang terus-menerus gitu kan, dialog terus-menerus, mmm dan itu juga bisa membantu misalnya untuk mengakses kelompok-kelompok yang terdampak, bagaimana membangun relasi, membangun jaringan dengan, NGO di level, grassroots gitu kan, supaya, penanganan itu jadi lebih komprehensif gitu loh. Karena kalau kita bicara, G2G, jangan sampai misalnya solusinya itu, atas, kesepakatan pemerintah aja gitu. Kadang pemerintah punya kesepakatan yang ternyata di level grassroots, masyarakat, community itu beda gitu loh dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di level, grassroots. Melibatkan juga, ketika bicara diplomasi juga harus melibatkan akademisi, civil society, jaringan, kalau di Indonesia yang kuat itu kan jaringan ulama ya. Kalau di, Myanmar mungkin jaringan eee, apa sih, BISKU ya? BISKU, eee, pemuka agama di sana lah yang pasti ya gitu. Jadi, itu aja mungkin ya pendapat Ibu. Biksu Buddha maksudnya ya Bu ya tadi ya? Iya, karena ya mereka entitas yang juga waktu di zamannya Rohingya itu mereka yang melakukan penyerangan, bukan militernya. Karena, saat itu kan memang, ya kalau misalnya dikaitkan sama isu Rohingya itu kan memang benar-benar, ethnic cleansing yang pada saat yang bersamaan emang labelnya, Rohingya itu muslim semua gitu. Gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih buat jawabannya dari pertanyaan kami, dan itu memperjelas banget gitu ya peran ASEAN di Asia Tenggara gitu. Nah, itu mungkin pertanyaan tadi jadi penutup kita pada wawancara hari ini.
Terima kasih Ibu udah berkenan hadir dan memberikan jawaban terbaiknya pada kami. Dan mungkin untuk sesi terakhir kita ada terima kasih Bu. Jika berkenan Ibu boleh. Oke, siapa nih? Siapa nih yang bakal ini nak? Dosennya siapa? Bu Muti. Pak Agus. Oh, Pak Agus. Oke. Oke. Banyak waktunya. Oke, sukses ya. Iya Ibu, makasih banyak Ibu udah hadir nih wawancara sama kita. Ya, semangat bikin laporannya. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Ibu pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ibu. Iya.